Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Penguji, Pak Ika Heru Setiawan, yang terhormat Pak Komasidi Aksana Wiguna sebagai mentor saya, yang terhormat Pak Fisika Prasetyo Putra sebagai coach saya. Mohon izin untuk memaparkan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Penyelesaian Temuan Administrasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja oleh BPKRI dengan pembuatan rencana aksi melalui Google Office dan video edukasi Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal atau SIWASIAT. Profil peserta, nama saya Eka Septiani, jabatan saya Ahli Pertama Auditor, unit kerja saya di Inspektorat Jenderal Kemendagri, penugasan di bagian analisa dan evaluasi hasil pengawasan. Uraian tugas yang dilakukan saya sehari-hari yaitu yang pertama, melakukan klasifikasi temuan BPKRI, yang kedua, meminta jawaban atau dokumen pendukung kepada penanggung jawab tindak lanjut, yang ketiga, melakukan verifikasi data tindak lanjut, yang keempat, melakukan koordinasi dengan penanggung jawab TL, yang kelima, menyusun matriks rekapitulasi data sisa temuan keuangan dan temuan administrasi pada Kemendagri. Untuk profil instansi yang pertama, visi Inspektorat Jenderal yaitu menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri. Misi Inspektorat Jenderal yaitu mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko. Yang kedua, mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Uraian tugas pokok dan fungsi bagian analisa dan evaluasi hasil pengawasan. Tusi bagian ANEF yaitu mengadministrasi, menginventarisasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menyajikan hasil pengawasan. Latar belakang sendiri yaitu, yang pertama, pembelajaran aktualisasi merupakan bagian dari rangkaian laser CPNS. Kedua, aktualisasi menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari agenda sebelumnya menjadi nyata. Yang ketiga, pembelajaran aktualisasi dilakukan melalui pembuatan dan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Yang keempat, tujuan pembuatan rancangan aktualisasi yaitu sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi di unit kerja. Untuk identifikasi isu, terdapat 5 isu. Yang pertama, temuan administrasi atas LHP kinerja BPK. Kedua, temuan administrasi atas LK BPK. Ketiga, pemahaman auditor terkait kondisi existing penanggung jawab TL. Keempat, belum optimalnya SOP. Dan yang kelima, pemahaman auditi terkait regulasi tindak lanjut BPKRI. Kelima isu ini dikaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk isu yang pertama, terkait temuan administrasi atas laporan hasil pemeriksaan kinerja BPKRI, di sini bisa dilihat bahwa yang sudah sesuai sebanyak 66,67%, sedangkan yang belum sesuai sebanyak 33,33%. Kondisi yang diharapkan yaitu temuan administrasi atas LHP kinerja dapat tuntas 100%, sesuai dengan amanat Undang-Undang 15/2004 yang menyatakan penyelesaian tindak lanjut BPKRI selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Untuk isu yang kedua, temuan administrasi atas LK BPKRI. Di sini kondisinya jauh lebih baik dari isu yang pertama. Untuk yang sesuai sebanyak 75% dan yang belum sesuai sebanyak 25%. Sehingga kondisi yang diharapkan temuan administrasi atas LK BPKRI dapat selesai 100%. Untuk isu yang ketiga, pemahaman auditor terkait kondisi existing penanggung jawab TL. Dari gambar di depan terkait LHP kinerja BPKRI tentang perizinan tahun 2021, dapat dilihat kondisi tersebut tidak sesuai dengan poin B, Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksana PP 13/2019. Sedangkan di bagian bawah, penjelasan kondisi tersebut disebabkan di poin A, Kemendagri belum menetapkan peraturan pelaksana PP 13 tahun 2019. Kondisi ini belum sepenuhnya akurat mendeskripsikan tentang kondisi existing penanggung jawab TL, sehingga kondisi yang diharapkan adanya pemahaman terkait kondisi existing penanggung jawab TL oleh auditor.
Isu yang keempat yaitu belum optimalnya pelaksanaan SOP terkait penyelesaian tindak lanjut. Di sini SOP sudah ada. SOP sendiri yaitu berupa keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 700/096 tahun 2020. Namun, sosialisasinya masih belum terlaksana secara sempurna. Untuk isu yang kelima, pemahaman auditi terkait regulasi tindak lanjut BPKRI. Dari gambar di depan dapat dilihat bahwa rekomendasi yang belum sesuai yaitu sebanyak 155 dari total rekomendasi sebanyak 367. Maka kondisi yang diharapkan adanya pemahaman auditi terkait regulasi tindak lanjut sehingga penyelesaian temuan dan rekomendasi administrasi atas LHP kinerja dapat lebih terarah dan terukur. Dari isu yang sebelumnya setelah disebutkan, maka langkah selanjutnya adalah penetapan core isu. Untuk teknik tapisan isu yang digunakan ada dua, yaitu APKL dan USG. Kemudian lahirlah gagasan isu yang akan menjadi rumusan isu atau rumusan masalah. Dan lahirlah gagasan kreatif sebagai solusi untuk menyelesaikan gagasan isu atau rumusan masalah tersebut. Untuk penetapan isu menggunakan teknik tapis isu APKL. Di sini saya berikan peringkat memenuhi syarat untuk ketiga isu, yaitu temuan administrasi atas LHP kinerja BPKRI, kedua temuan administrasi atas LK BPKRI, yang ketiga, belum optimalnya SOP. Kenapa? Karena ketiga isu tersebut sangat hangat untuk dibicarakan dan problematik karena bisa berkaitan dengan isu-isu lainnya, serta layak untuk diangkat menjadi isu. Kemudian kita beralih ke teknik tapisan USG. Di sini saya berikan peringkat pertama yaitu pada temuan administrasi atas laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK. Saya berikan skor maksimal sebesar 5 untuk urgent, strong, dan broad karena isu ini sangatlah mendesak dan harus segera diselesaikan, jika tidak maka akan terus-menerus ada dan berulang sampai ke tahun-tahun berikutnya. Gagasan isu yang dapat diambil yaitu belum selesainya temuan administrasi atas laporan hasil pemeriksaan kinerja BPKRI. Kemudian langkah selanjutnya adalah penetapan core isu. Saya menggunakan teknik analisis Fishbone dengan kategori 6M, Man, Material, Machine, Milieu, Measurement, dan Metode. Di sini bisa dilihat pada Man, yaitu fasilitator belum disiplin, material, yaitu dokumen tindak lanjut belum sesuai, machine, yaitu tidak ada sarana pengingat, untuk milieu, yaitu budaya lama menunda pekerjaan. Untuk measurement, yaitu tindak lanjut belum sepenuhnya menjawab. Dan untuk metode, fasilitator kurang berdedikasi dalam penyelesaian tindak lanjut. Rumusan isu atau rumusan masalah, yaitu belum selesainya temuan administrasi atas laporan hasil pemeriksaan kinerja BPKRI. Setelah kita mengetahui rumusan masalah, kita selanjutnya menentukan gagasan kreatif. Bisa dilihat pada gambar Fishbone di depan bahwa penyebab yang paling sering muncul adalah belum adanya rencana aksi triwulan. Sehingga gagasan kreatif yang dapat diambil yaitu penyelesaian temuan administrasi atas laporan pemeriksaan kinerja BPK dengan pembuatan rencana aksi melalui Google Office dan video edukasi Siwasiat. Untuk matriks rancangan aktualisasi terdapat 6 kegiatan. Yang pertama, menelaah dokumen. Kedua, membuat rencana aksi menggunakan Google Office dan video edukasi Siwasiat. Ketiga, melaporkan kepada atasan langsung dan melakukan revisi. Keempat, mensosialisasikan rencana aksi. Kelima, melaksanakan dan mengevaluasi rencana aksi. Dan keenam, menyusun laporan hasil aktualisasi. Untuk kegiatan pertama, menelaah dokumen. Di sini dapat dilihat bahwa tahapan kegiatannya yaitu melakukan konsultasi dan bimbingan dengan atasan, kemudian membaca dan mempelajari bahan yang sudah didapatkan sebagai referensi untuk pembuatan draft rencana aksi. Ketiga, menelaah dokumen. Ketiga tahapan kegiatan tersebut dikaitkan dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Dan kontribusi yang dapat diberikan yaitu terkait tugas dan fungsi ANEF dalam menginventarisasi, mendokumentasi, dan menyajikan hasil pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Untuk kegiatan kedua, yaitu membuat rencana aksi menggunakan Google Office dan membuat video edukasi SIWASIAT. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan format rencana aksi. Kedua, membuat Google Office dan video edukasi SIWASIAT atau Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal. Dan yang ketiga, membuat link melalui Linktree. Ketiga tahapan kegiatan tersebut dikaitkan dengan berakhlak dan berkontribusi kepada visi Inspektorat Jenderal, yaitu mengadministrasi, menginventarisasi, sampai dengan menyajikan hasil pengawasan. Kegiatan yang ketiga yaitu melaporkan kepada atasan langsung dan melakukan revisi. Di sini bisa dilihat tahapan kegiatannya yaitu melaporkan hasil Google Office dan video edukasi kepada mentor dan coach. Dan yang kedua, meminta masukan dan saran dari mentor dan coach untuk penyempurnaan Google Office dan video edukasi. Kedua tahapan ini juga dikaitkan dengan nilai dasar yaitu berakhlak dan akan memberikan kontribusi dalam mendukung tugas dan fungsi dari bagian ANEF. Untuk kegiatan keempat, yaitu mensosialisasi rencana aksi penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi pada LHP kinerja, maka tahapan kegiatannya yaitu membuat undangan melalui WhatsApp dan melakukan sosialisasi kepada rekan kerja dan penanggung jawab TL. Kedua tahapan kegiatan tersebut dikaitkan dengan nilai dasar berakhlak dan memberikan kontribusi kepada tugas dan fungsi bagian analisa dan evaluasi hasil pengawasan atau ANEF. Untuk kegiatan kelima, melaksanakan dan mengevaluasi rencana aksi. Tahapan kegiatan bisa dilihat bahwa ada yang pertama, melihat apakah ada respon dari penanggung jawab TL, kemudian jika tidak ada, maka diingatkan kembali penanggung jawab TL-nya. Dan dilakukan koordinasi apa kendala yang dihadapi, sehingga bisa membantu untuk penyelesaian tindak lanjut. Untuk kegiatan keenam mengenai penyelesaian laporan hasil aktualisasi. Untuk tahapannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan coach terkait laporan aktualisasi dan menyusun serta memfinalisasi laporan aktualisasi. Kedua tahapan ini juga dikaitkan dengan berakhlak dan memberikan kontribusi kepada tugas dan fungsi bagian analisa dan evaluasi hasil pengawasan Inspektor Jenderal. Untuk rencana habituasi sendiri, dari ketujuh nilai berakhlak, bisa dilihat untuk ke-6 kegiatan tersebut, jumlah aktualisasinya yaitu sebesar 89. Dan untuk rencana jadwal aktualisasi dapat dilihat untuk kegiatan pertama yaitu pada minggu pertama Oktober, kegiatan kedua yaitu pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat Oktober, kegiatan ketiga pada minggu keempat Oktober, kegiatan keempat pada minggu pertama November, kegiatan kelima pada minggu 1 dan minggu kedua November, dan kegiatan keenam pada minggu kedua dan minggu ketiga November. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan mohon atas saran dan masukannya untuk membantu penyempurnaan aktualisasi saya ke depannya. Terima kasih.